Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang media dan modus. Let's go. Halo, kenalin aku Rahma Melna Putri sebagai editor dan pembicara, and my partners. Halo teman-teman, aku Nurmuti Harun. Saya Ernaila Amanda. Perkenalkan, nama saya Mia Rahmania dari kelompok 2. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari adalah rata-rata atau median, yaitu nilai tengah, dan modus, yaitu sering muncul. Data yang sering muncul. Masing-masing rata-rata, median, dan modus terbagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Data tunggal dan data kelompok. Data tunggal yaitu adalah data yang berdiri sendiri, meskipun ditulis dalam bentuk tabel tapi tidak berapa sampai berapa, hanya satu data saja. Perhatikan data di samping ini. Untuk data kelompok selalu ditulis berapa sampai berapa, misalnya 120 sampai 128 dan seterusnya. Dan untuk baris 1 yaitu 120 sampai 128 disebut kelas pertama, dan seterusnya sampai 174 dan 182 itu kelas ke-7. Median atau rata-rata. Median adalah nilai rata-rata hitung dari sekumpulan data, baik data tunggal maupun kelompok. Ini adalah rumus median untuk data tunggal, yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai ditambah Xn per N, dengan X bar adalah rata-rata, X1, X2, X3 adalah datum ke 1, ke 2 sampai ke N, dan N adalah datum. Lanjut ke contoh soal. Rata-rata dari 5, 7, 6, 5, 4, 3 adalah, langsung kita substitusikan menggunakan rumus median untuk data tunggal, yaitu jadi X bar sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 per 6 sama dengan 30 per 6 sama dengan 5. Jadi median atau rata-rata dari data itu adalah 5. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tinggi. Contoh soal modus tunggal. Modus dari data 9, 8, 7, 6, 8, 9, 4, 5, 7, 8, 9, 7, 6, 5, 8, 5 adalah, cara penyelesaiannya yaitu kita jabarkan terlebih dahulu. Angka 5 muncul sebanyak 3 kali, angka 6 muncul sebanyak 2 kali, angka 7 muncul sebanyak 3 kali, angka 8 muncul sebanyak 4 kali, angka 9 muncul sebanyak 3 kali, angka 4 muncul sebanyak 1 kali. Jadi, nilai yang sering banyak muncul adalah 8, dan modus dari data tersebut adalah angka 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang median, data tunggal, dan data kelompok. Yang pertama, median. Median atau nilai tengah merupakan pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah, 50% data terkecil dan terbesarnya. Syarat utama untuk menentukan median adalah dengan mengurutkan data-data yang ada. Lalu kita masuk ke soal median tunggal. Ada 2 soal di sini. Yang soal pertama merupakan data tunggal untuk banyaknya data ganjil. Soalnya seperti berikut. Nilai median dari data 7, 2, 5, 6, 9, 7, 6, 3, 4, 8, 8, 7, 9, 4, 5. Dari soal berikut ini, N yang merupakan datumnya ada 15. Kita buat urut seperti ini. 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Kita pakai rumus nilai data ganjil, yaitu N tambah 1 per 2 sama dengan nilai datum 15 ditambah 1 menjadi 16, lalu dibagi 2 hasilnya 8. Kita bisa hitung dari data terurut suku ke-8 itu adalah 6, berarti jawabannya adalah 6. Lalu ada soal untuk data yang genap, yaitu nilai median dari data 25, 24, 27, 28, 29, 26, 28, 30, 28, 24 adalah, kita bisa lihat datumnya
N-nya ada 10, lalu kita urutkan menjadi 24, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 29, 30. Kita pakai rumus nilai data ke N per 2 ditambah nilai data ke N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Jadi kita sudah hitung N-nya itu 10. Kita masukkan 10 dibagi 2 ditambah 10 ditambah 1 dibagi 2, lalu dibagi 2. Kita mendapatkan 5 ditambah 6 yang berarti suku ke-5 dan suku ke-6. Kita tambahkan, bisa lihat suku ke-5 itu 27 dan suku ke-6 itu 28. Lalu 27 ditambah 28 dibagi 2, yaitu 55 dibagi 2 hasilnya 27,5. Nah, lalu kita masuk ke rumus mean data kelompok, yaitu X bar sama dengan FIXI per FI, di mana FI itu frekuensi kelas ke I dan XI itu nilai tengah kelas kedua. Untuk mencari nilai XI itu sama dengan tepi atas ditambah tepi bawah per 2. Jika sudah didapat, kita bisa langsung substitusi ke rumus mean data kelompok itu, yang X bar sama dengan FIXI per FI. Lalu X bar sama dengan 1745 per 50 sama dengan 34,9. Nah, jadi nilai rata-rata atau mean dari data ini adalah 34,9. Lalu di sini kita akan membahas contoh soal modus data kelompok. Tentukan nilai modus dari data berikut. Seperti yang kita ketahui, rumus dari modus data kelompok yaitu L ditambah dalam kurung D1 per D1 plus D2 dikali P. L yaitu tepi bawah kelas modus, yang dimana 26 dikurang 0,5 sama dengan 25,5. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi yang sebelumnya, yaitu 14 dikurang 8 sama dengan 6. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi yang setelahnya, yaitu 14 dikurang 4 sama dengan 10, dan panjang kelasnya sama dengan 5. Lalu setelah itu kita substitusikan saja. 25,5 ditambah dalam kurung 6 per 6 plus 10 dikali 5 sama dengan 25,5 plus 6 per 16 dikali 5. Hasilnya yaitu 27,37. Lalu ada soal median data kelompok. Tentukan nilai median dari data berikut ini. Pertama-tama kita mencari letak kelas median, lihat frekuensi lalu dijumlahkan. Kita mendapatkan F-nya itu kelas intervalnya. F dibagi 2 sama dengan 50 dibagi 2 yaitu 25. Kita menghitung frekuensi dari interval kelas pertama. Tambah 14 belum cukup, 25 kita tambah 10 totalnya 25. Berarti letak kelasnya ada di interval 41 sampai 45. L yaitu tepi bawah kelas median yaitu TB sama dengan 41 dikurang 0,5 yaitu 40,5. Lalu mencari FKME yaitu untuk kelas pertama tetap 8, lalu kelas 2 kita tambahkan 14 menjadi 22, begitu seterusnya. Frekuensi kumulatif kelas median yang sebelum interval 41 sampai 45 yaitu 22, lalu FME-nya merupakan frekuensi kelas median dari interval 41 sampai 45 yaitu 10. Lalu cari panjang kelas dengan melihat nilai data yang bertambah 5. Setelah itu masukkan ke rumus median data kelompok, yaitu L ditambah 1 per 2N dikurang FKMI dibagi FME dikali F sama dengan 40,5 ditambah 25 dikurang 22 dibagi 10 dikali 5 sama dengan 40,5 ditambah 1,5 yaitu hasilnya 42. Terima kasih teman-teman telah menonton. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kapan-kapan lagi. Muah.